Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Dapur Family 5. Kali ini saya akan berbagi resep dan tutorial cara membuat mie ayam kelor bumbu kohyong ya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih. Adapun bahan-bahan untuk membuat mie ayam bumbu kohyong adalah, sebelum membuat mie ayam bumbu kohyong, kita akan membuat adonan minyak terlebih dahulu ya pemirsa. Di sini ada 250 gram tepung protein tinggi, 250 gram tepung protein sedang, 3 gram kaldu bubuk, 3 gram garam. Garam dan kaldu bubuk ini untuk menambah rasa pada adonan minyak ya pemirsa, biar lebih gurih. Lalu ada 250 ml air matang, 20 gram daun kelor yang sudah diserut ya. Ini saya ambil 3 tangkai yang sudah tua, lalu saya cuci bersih, lalu ditiriskan ya pemirsa. Jika tidak ada daun kelor bisa diganti dengan sayur sawi, bayam, dan lainnya ya pemirsa. Atau tidak menggunakan bahan ini juga tidak mengapa ya. Lalu kita haluskan daun kelornya ya pemirsa dengan cara di blender. Kita tuang dengan air yang tadi ya. Lalu kita saring ya pemirsa. Nah, ini hasilnya setelah di blender daun kelornya dan disaring ya pemirsa. Lalu kita tuang ke dalam gelas ukur lagi ya pemirsa. Ini dari 250 ml air matang. Setelah di blender dengan daun kelor, sisanya tinggal 225 ml air daun kelor ya pemirsa. Lanjut kita gunakan untuk untuk adonan minyak ya pemirsa. Kita siapkan wadah bersih. Kita tuang tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, garam, kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sebentar ya. Lalu kita tuang air daun kelornya ya pemirsa. Ini saya tuang setengahnya terlebih dahulu ya pemirsa. Tangan sudah dicuci bersih ya. Lanjut kita uleni dengan menggunakan tangan. Kita tambahkan air kelornya lagi ya pemirsa. Kita aduk-aduk lagi. Untuk membuat adonan mie sebaiknya jangan terlalu lembek ya pemirsa. Agak kering sedikit ya, biar nanti waktu menggilasnya lebih gampang ya. Kita uleni atau kita aduk hingga nanti kalis ya pemirsa. Nah, seperti ini sudah cukup ya pemirsa adonannya. Ini sisa kurang lebih 15 ml ya pemirsa dari 225 ml air kelor. Selanjutnya kita istirahatkan kurang lebih 1 jaman ya pemirsa, biar adonan rileks waktu digilas nanti lebih gampang dan elastis ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih 1 jam, lanjut adonan akan kita bagi-bagi ya pemirsa. Ini akan saya bagi menjadi 6 bagian ya. Masing-masing bagian saya timbang kurang lebih 120 gram ya pemirsa.
Nah, ini sudah saya timbang dan saya bagi ya pemirsa. Lalu juga saya siapkan tepung kanji secukupnya ya, nanti untuk taburan waktu menggilas adonan biar tidak lengket ya. Lanjut kita akan menggilas adonannya ya pemirsa. Kita taburi dulu alas meja kerja dengan tepung kanji ya. Lalu kita gilas menggunakan rolling pin ya pemirsa. Pertama kita akan gilas menggunakan angka 1 terlebih dahulu ya, angka yang paling tebal. Lalu setelah digilas menggunakan angka 1, lalu kita taburi tepung kanji lagi. Kita pindahkan ke angka nomor 4 ya, lebih tipis dari angka nomor 1 ya pemirsa. Setelah itu kita lipat kedua ujungnya seperti ini ya pemirsa. Kita lipat kedua ujungnya ke dalam, lalu kita lipat lagi ya. Lalu kita tekan atau kita pipihkan lagi dengan rolling pin ya pemirsa. Lalu kita gilas ke angka 1 lagi ya pemirsa, angka yang paling tebal sendiri. Nah, seperti ini jadinya. Kita ulangi lagi seperti tadi ya pemirsa. Fungsi untuk menggilas berulang-ulang dan melipat ini adalah biar nanti adonan minyak padat dan jika sudah matang hasilnya kenyal ya pemirsa. Setelah kita gilas dengan menggunakan angka 1 yang paling tebal, kita gilas lagi ya pemirsa. Kita pindahkan ke angka nomor 4, lebih tipis dari yang angka nomor 1 ya. Selanjutnya yang terakhir ya, gilasan yang terakhir ya pemirsa. Ini kita pindahkan ke angka nomor 6 ya, lebih tipis dari angka nomor 4. Setelah digilas yang terakhir angka nomor 6, lanjut kita akan mencetak adonannya menjadi bentuk mie ya pemirsa. Ini saya menggunakan cetakan mie yang kecil-kecil atau berbentuk lidi ya pemirsa. Ini cetakan saya tidak terlalu tajam ya pemirsa, jadi mie-nya masih ada yang lengket satu sama lain ya. Nanti akan saya pisahkan dengan menggunakan kedua tangan ya pemirsa setelah digilas semuanya. Setelah itu kita taburi tepung kanji ya pemirsa, biar satu sama lain tidak lengket ya. Nah seperti ini ya, kita ratakan tepung kanjinya, lalu kita taruh di nampan. Ini adalah adonan mie yang terakhir kita bentuk ya pemirsa, atau kita gilas. Kita taburi tepung kanji ya, seperti tadi ya.
Ini baru saya pisahkan dengan menggunakan kedua tangan ya pemirsa, seperti ini. Untuk yang dinampan sudah saya pisahkan ya pemirsa, tapi tidak terekam ya. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini kan masih menyatu ya. Lalu kita pisahkan seperti ini. Minyak sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu ya pemirsa. Lanjut kita akan membuat ayam bumbu gohyongnya ya pemirsa. Untuk nanti topping atau pelengkap mie kelornya ya. Di sini saya siapkan 500 gram daging ayam bagian dada yang sudah saya cuci bersih, lalu saya pisahkan dari tulangnya dan saya potong kecil-kecil ya. Di sini ada bumbu-bumbu yang terdiri dari 3 gram kaldu bubuk, 1 gram lada putih, 4 siung bawang putih ukuran sedang ya, yang saya cincang halus seperti ini ya pemirsa. 1 batang daun pre ya, kita iris tipis-tipis ya pemirsa. 3 gram vitsin, 2 gram garam, 10 gram gula pasir ya, 3 gram minyak wijen, 2 gram kecap asin. Untuk bumbu gohyongnya saya buat sendiri ya pemirsa. Ini sudah saya siapkan 5 macam rempah ya. Ini semuanya sudah saya cuci bersih dan dikeringkan ya pemirsa. Di sini ada 3 gram merica Cina atau Szechuan ya. Ada 3 gram bunga lawang, 3 gram kayu manis, 2 gram adas manis, dan 2 gram cengkih ya pemirsa. Kesemuanya ini kita sangrai dengan menggunakan api kecil hingga kering dan harum ya. Setelah itu kita haluskan dengan menggunakan blender ya pemirsa. Nah, ini hasilnya setelah di blender hingga halus ya pemirsa. Ini aromanya kuat sekali ya, harum. Saya hanya memakai 3/4 sendok teh saja ya pemirsa, kurang lebih 4 gram. Untuk sisanya bisa kita simpan di wadah toples seperti ini ya. Kita tutup rapat dan bisa kita simpan berbulan-bulan ya. Lanjut kita siapkan wajan ya. Kita panaskan dengan menggunakan api sedang agak kecil ya pemirsa. Kita tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita tumis terlebih dahulu bawang putih yang dicincang tadi ya. Kita tumis hingga aromanya harum dan berwarna kuning keemasan. Ini sudah berwarna kuning keemasan ya pemirsa. Lanjut kita tuang daging ayam yang kita cincang tadi ya. Kita aduk-aduk hingga nanti berubah warna ya. Setelah berubah warna dan matang, kita tambahkan garam, lada bubuk, kaldu bubuk, bumbu gohyong, vitsin, gula pasir. Lalu kita aduk-aduk hingga merata ya pemirsa. Kita tambahkan kecap ikannya ya pemirsa. Kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa koreksi rasa ya pemirsa, biar nanti rasanya pas ya pemirsa. Lalu kita tambahkan daun bawang pre ya. Maaf, waktu menuang ke dalam wajan tidak terekam ya pemirsa. Kita aduk-aduk lagi hingga bumbunya meresap ya. Lalu kita tambahkan air kurang lebih 50 ml ya pemirsa. Kita aduk-aduk lagi. Setelah airnya sedikit menyusut, kita tambahkan minyak wijennya ya. Kita aduk-aduk, kita masak hingga matang dan tanak. Jika sudah matang dan tanak, kita matikan api kompor ya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan merebus mie kelornya ya pemirsa. Kita tuang air kurang lebih 1000 ml ke dalam wajan ya, yang sudah saya panaskan dengan menggunakan api kompor sedang ya.
Lalu kita tambahkan minyak goreng kurang lebih 1 sendok makan ya pemirsa. Kita aduk-aduk sebentar biar larut dengan air ya pemirsa. Lalu kita masak airnya hingga mendidih ya. Setelah airnya mendidih, lanjut kita akan memasak mie kelornya ya pemirsa. Kita masak hingga matang dan tanak sambil diaduk pelan-pelan ya pemirsa. Setelah matang dan tanak, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Di sini juga saya siapkan mangkuk untuk mie ayamnya nanti ya pemirsa. Kita tuang garam ke dalam mangkuk, minyak wijen. Jika pemirsa punya kecap asin bisa ditambahkan pula ya. Lalu kita tuang minyak ya. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu kita tambahkan di atasnya dengan ayam bumbu gohyong yang kita masak tadi ya pemirsa. Di sini juga ada pelengkap untuk mie ayamnya ya. Ada irisan daun bawang merah, sambal cabai rawit, bawang goreng merah ya. Bisa kita taburkan di atasnya ya pemirsa. Di sini juga ada kuah untuk mie ayamnya ya pemirsa. Wah, ini mantap sekali ya pemirsa. Bisa untuk ide jualan juga ya. Terima kasih telah menonton videonya hingga usai. Selamat mencoba di rumah. Semoga berkenan dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam membuat videonya ya. Insya Allah akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.